Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terkait pendaftaran seleksi CSN tahun 2023, baik itu CPNS ataupun P3K. Nah, di sini ada 3 kesalahan Bapak Ibu yang harus dihindari oleh pelamar ketika mendaftar seleksi CSN tahun 2023. Dan apabila nanti Bapak Ibu melakukan 3 kesalahan ini, maka nanti Bapak Ibu akan dianggap gugur. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, di Instagram resmi Kemenpan RB di sini memposting Bapak Ibu, memposting terkait perhatian bagi pelamar CPNS ataupun P3K. Nah, ini dia Bapak Ibu, bagi pelamar CPNS maupun P3K, perhatikan ini ya. Kalian punya rencana daftar CSN tahun ini, pastikan kalian mematangkan persiapan. Yuk perhatikan dulu apa yang harus dan jangan kalian lakukan saat melamar jadi ASN. Nah, kita langsung saja cek di sini Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu lakukan, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melamar salah satu jenis kebutuhan ASN, baik itu PNS atau P3K. Nah, jadi Bapak Ibu milih salah satu, apakah Bapak Ibu akan mendaftar PNS ataupun P3K. Misal, jika sudah mendaftar menjadi PNS, tidak bisa melamar P3K dan sebaliknya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dalam 1 tahun anggaran, Bapak Ibu nih hanya diperbolehkan memilih salah satu, apa itu PNS ataupun P3K. Jadi seperti itu. Kemudian yang harus dilakukan kedua, yaitu melamar pada satu instansi dan satu jabatan. Jadi satu instansi, satu jabatan. Misal, jika pelamar sudah memilih jabatan analis kebijakan di Kementerian Pan RB, maka tidak bisa memilih jabatan ataupun instansi lainnya. Jadi seperti itu. Dan yang tidak boleh Bapak Ibu lakukan ataupun Bapak Ibu hindari dalam mendaftar seleksi CPNS ataupun P3K, yang pertama adalah Bapak Ibu tidak boleh melamar lebih dari satu jenis jalur kebutuhan PNS atau P3K. Ini yang pertama. Kemudian melamar lebih dari satu instansi dan atau satu jenis jabatan. Jadi ini tidak boleh Bapak Ibu, jangan dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan 2 nick yang berbeda. Nah, itu dia Bapak Ibu, 3 kesalahan yang harus dihindari oleh pelamar CPNS ataupun P3K. Dan jika Bapak Ibu melakukan hal yang dilarang tadi, maka Bapak Ibu mohon maaf, Anda dinyatakan gugur. Nah, jadi seperti itu. Perhatikan bagi Bapak Ibu yang akan mendaftar CPNS ataupun P3K. Dan untuk aturan ini sudah diatur Bapak Ibu dalam Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K jabatan fungsional. Ini tepatnya di pasal 14. Kita lihat ayat yang pertama. Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf C dilakukan secara daring melalui SSCSN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Nah, jadi pendaftaran secara daring Bapak Ibu di website resmi ataupun di portal resmi sscsnbkn.go.id, yang mana nantinya Bapak Ibu membuat akun terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu memilih formasi dan mengunggah beberapa berkas yang diperlukan. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali. Kemudian yang ketiga, pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan bagi kebutuhan P3K pada jabatan fungsional ahli utama. Kemudian yang keempat, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis jalur kebutuhan SN, yaitu PNS atau P3K yang sudah admin bahas tadi. Jadi Bapak Ibu milih PNS ataukah Bapak Ibu akan mendaftar P3K pada tahun anggaran yang sama. Kemudian yang kelima, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan. Kemudian yang keenam, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diketahui melamar lebih dari satu instansi dan atau satu jenis jabatan dan atau jenis jalur kebutuhan dan menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda, yaitu menggunakan 2 NIK yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi Bapak Ibu nantinya jika melakukan
kesalahan ini Bapak Ibu dipastikan gugur baik itu CPNS ataupun P3K dan mendapatkan sanksi Bapak Ibu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu hindari 3 kesalahan ini. Nah, kemudian untuk pendaftaran seleksi CPNS ataupun P3K berdasarkan jadwal terbaru ini akan dimulai tanggal 20 September 2023 Bapak Ibu segera. Jadi Bapak Ibu persiapkan untuk mendaftar seleksi CPNS ataupun P3K. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, ini dia alur seleksi CSN. Bapak Ibu silahkan baca terlebih dahulu di portal resmi sscsnbkn.go.id untuk mendaftar baik itu alur pendaftaran SSCSN CPNS ataupun P3K guru, P3K tenaga kesehatan maupun P3K tenaga teknis. Nah, di sini sudah dijelaskan secara detail Bapak Ibu, secara lengkap yang mana ketika Bapak Ibu mendaftar akun nantinya NIK, nomor KK, nama tempat tanggal lahir nantinya Bapak Ibu isikan di saat membuat akun. Karena nantinya sinkron dengan data di Dukcapil Bapak Ibu dan juga sinkron dengan data di Dapodik bagi P3K guru. Kemudian password akun SSCSN dan pertanyaan pengaman. Jadi nantinya Bapak Ibu silahkan membuat password yang mudah diingat karena nantinya akan digunakan untuk login di akun SSCSN masing-masing. Kemudian Bapak Ibu mengupload foto KTP maksimal 200 KB dan melakukan swafoto. Pelamar mencetak kartu informasi akun. Nah, jadi setelah Bapak Ibu mendaftar akun, membuat akun di akun SSCSN, ini nantinya Bapak Ibu silahkan login di SSCSN menggunakan password yang sudah dibuat tadi. Dan selanjutnya Bapak Ibu tinggal pilih apakah ingin mendaftar seleksi CPNS ataupun P3K. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu tinggal mengisi biodata, memilih formasi dan juga mengupload dokumen ataupun berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mendaftar seleksi CPNS ataupun P3K. Nah, jadi seperti itu untuk alur pendaftaran seleksi CSN tahun 2023. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.